Raffi kali ini. Oke. Dari tim Onyx Esports versus Genflix Aerowolf. Udah ada Paku itu dan juga Chow diamankan Onyx Esports. Dan dari sisi Genflix Aerowolf udah ada Sebralda dan juga Brody. Sebralda dari seorang Boots tidak akan dilepas. Respect ban terhadap seorang Boots yang Respect SC3. ban. Capek gue baru mulai ya. Suka ganti-ganti mulu tuh. Gak ngerti banget sama kalian ini loh. Aku tuh suka ganti-ganti kata-kata. Kenapa gak ngasih tahu dari awal gitu. Lu yang ganti-ganti. Mana? Kita mah tetap ini mah. Ya guys ya. Dia tuh ya guys ya. Aduh. Tapi untuk sekarang Onyx harus ngeband lagi, akankah mereka ngeband Karadigi ataukah mereka akan mengamankan Oh, Matilda. pick yang lain, tapi ternyata Matilda lah yang akan menjadi korbannya. Berarti ada beberapa hero lagi yang terbuka cukup banyak. Mereka mau ngelepasin Claude dan mereka mau trade dengan banyak hal. Oke. Benar. Dan kali ini kita bakal lihat juga ya. Dari tim Genflix harusnya mengamankan satu hero Natalia. Karena Cloud-nya lepas. hati-hati. Natalia bisa diambil dengan para player dari tim Onyx Esports. Selena, Cloud lepas. Banyak banget Pak yang lepas. Benedetta sejauh ini juga masih bisa diamankan. Claude lah, bebas juga. Sylvana tapi Cloud sih. Claude Iya, lah aku gua. Cloud sih. Cloud kah? Aku Cloud sih. Benedetta ternyata Pak ya. Benedetta duluan. Berarti mereka mau mainin rotasi dan juga dari segi sampingnya. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau kalah. Mereka nggak mau kalah dan mereka juga nggak mau adanya harassment terhadap seorang Claude dari Sans nanti. Sans bakal dikasih kesempatan dan ini nih, Sans itu kayak punya satu hal yang dia ditekan abis-abisan. Yep. Dia nggak bisa farming di early, tapi dia selalu bisa punya gold yang setara. Iya, menyeimbangi lawannya. Itu mungkin metanya dia diajari oleh profesor kita ya. Karena saat ini buat yang belum tahu, didikan langsung dari Profesor KB. Selena bersama dengan Cloud sudah diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Kan? Tandanya battle bakal menggunakan Cloud jungler. Kalau menurut gue lebih ke arah jungler sih. Pasti jungler. Jangan Oke. ditaruh side, sayang. Sayang Kalau banget, di Star Side itu cuma karena satu alasan. Yaitu adalah terlalu banyak sisi power sehingga Oke. Cloud-nya wajib menggunakan Purify. Ada Benar, satu benar, lagi benar. alasannya. Apa lagi? Satu-satunya alasannya. Ada satu lagi. Apa lagi, Apa? Ji? Kalau Cloud ditaruh side, karena yang pakai OG kalah mekanik sama Cornet, pasti ditaruh di side. Iya, kalau itu Enggak, jatuhnya aku udah. nggak setuju ya. yang itu. Kenapa? Karena Cornet itu emang gak cocok main Cloud. Kenapa? Menurutku, OG lebih cocok main Cloud. Oji lebih cocok. OG lebih cocok. Top 1 Palmera itu. Serius, aja. Wah, sombong banget anak muda. Serius. Gimana? Serius kayak high mechanic tuh mungkin kayak lebih ke Cornet gitu loh. Kalau OG kan emang ngumpulin stacknya aja sampai nge-stack kan gitu kan. Jadi ya emang cocok untuk gameplay late game. Karena Oke. Cloud ini kan lebih ke mid to late game. Berarti ngumpulin stack pas maju ke pick off ya. Nah, itu. sia-sia Yang sering terjadi sih begitu. Tapi kita lihat udah ada UCC dan juga Jawhead kali ini bakal diamankan Keyboy. Ingat, Keyboy suka freestyle dulu bos dengan Jawheadnya. Yang tandanya dari botol harus siap-siap untuk menjaga posisi, nggak boleh berada di depan. Bahkan dia kalau kebuka sedikit posisinya tanpa ada cover sama sekali, itu udah Ini pasti di Sylvana freestyle nih. dulu bos. Dan Iya, Sylvana balikan keadaannya. Fredo bakal barbar kembali karena pas di game yang dia menangkan kemarin dia menggunakan Sylvana kan? Yap. Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Karena untuk perjalanan Sylvana, perjalanan dari Sylvana sendiri kita juga tahu ya, dulu mungkin di awal-awal dia biasa mengisi di side lane-nya, tapi seiring perkembangannya meta-meta sekarang, dia lebih berfokus untuk berada di tengah untuk menjadi seorang tank mengcover rekan-rekannya. Karena Tapi kalau kemarin nggak yang dari pick-pickan kemarin ya, itu Yes. Harley dia untuk dari combo makernya Sylvananya ini. benar Nah, banget. pertanyaannya adalah apakah mereka ingin menggunakan Harley lagi? Tapi mereka udah punya 3 magical damage loh kalau misalkan mereka mau ngambil Harley. Selena, Sylvana, Harley. Gak bakal pakai Gak Harley. mungkin sih kayaknya. Kalau Karena udah ada Cloud. Gua lihat dari Genflix Aerowolf kemungkinan akan ada satu factor kuat, udah pasti. Factor kuat bakal dipakai sama Renasmi, model-modelan Yuzong. Oh, kan baru gue bilang, baru pengen ngomong Yuzong udah diamanin kan? Enggak, cuman untuk Onyx Esports sekarang Benedetta udah ada di side lane-nya. Akankah nanti dengan Uranus berada di side lane satunya, ini akan menjadi dua lane yang sangat-sangat sulit banget Pak. Kita sama-sama tahu Uranus ngegeng satu orang, dua orang kayaknya nggak Uranus cukup Benedetta. gitu. Iya. Menang Benedetta. Enggak, Uranus dan Benedetta ada di dalam apa ya? Di satu tim yang sama. Bener, mengisi di satu tim yang sama, Kalau aku- mengisi di gold dan juga di XP lane. Kalau aku ngeliat kayak gini, Onyx bisa aja ngambil ke arah lapu-lapu sih. Lapu-lapu. Iya, Lapu-lapu. lapu-lapu. Bisa banget untuk ngambil lapu-lapu. Karena apa? Karena Selena juga kan tipikal yang masuk gitu kan ke Oke. dalam team fight. Kalau misalkan emang mereka punya lapu-lapu, frontlanernya udah bakal oke banget. Apalagi dengan adanya Jawhead, which means mereka punya 2 fighter. Oh. 2 fighter artinya 2 damage yang agak tanky. Oke. Makanya mereka mungkin bakal pede untuk melakukan hal tersebut. Tapi Kaguranya nggak dikasih main kali ini oleh tim dari Genflix Aerowolf. Drian Oh, iya. nggak boleh main Kagura. Jawhead Kagura annoying. Jawhead Kagura annoying dan sakit banget damage-nya. Tapi dari tim Onyx, sebenarnya gue Benedettanya belum tahu. Bakal ditaruh di mana? Di Gold Lane atau di EXP Lane? Oke.
Karena dari cewek sendiri sebenarnya dia pemain god laner kan. Iya. Nah, tapi bisa juga Benedetta taruh di god laner. Kalau mungkin kita berbicara tentang cewek, kalau dari awal karir munculnya cewek di ranah Mobile Legends adalah dia akan menjadi core utama ya. Tapi dengan yang seperti ini, ya kita lihat mungkin Dia nantinya harusnya akan pakai beda. Marsman sih. Ben Iya. Farsha nggak sih? Farsha boleh. Aku mikir kayak Farsha. Elis ternyata. Farsha ini bisa banget, masih bisa dipakai sama Galevis Arrow kalau misalkan mereka mau main Di di side. gold lane. Iya, di side lane. Benar. Karena apa? Karena ini gankernya udah oke banget loh. Space maker lah buat si Cloud-nya biar tetap dapetin farming yang optimal. Tapi bener banget Alis Wah, dan lampu-lampu lap-lapu. diamankan terlebih dahulu untuk Rinaspi, Onyx Esports, satu hero untuk seorang Drian. Masih ada Farsha bahkan untuk Drian. Drian masih Farsha. berkesempatan mendapatkan Farsha. Parsha masih ada, Berkesempatan Chang'e mendapatkan masih ada. Chang'e, berkesempatan mendapatkan Eudora juga oke. Eloy Oke. di band. Eudora juga oke. Eudora Kadita. untuk Cloud juga bisa. Kadita juga bisa. Kalau Kadita sebenarnya menurut aku malah kalah gankernya doang. Kalau aku Kalau- malah enggak. Kalah ganker sama Selena. Kenapa? Karena Selenanya ini pasti bakal early agresif banget kan. Early agresif pasti Mau Selena. nggak mau Kadita ini kan kayak nungguin level 4 dulu kan, Oke. nungguin momentum dulu. Kalau misalkan emang mau Kadita pun berarti mungkin dia akan mainin satu hero lagi yang punya damage tapi di side lane. Ya itu dia makanya aku bilang Kadita karena cewek kayaknya bakal main Marsman lagi atau dia harusnya Apa yang bakal diambil? fighter kah? Granger kah mungkin? Oh, Baxia Baxia dan juga Parsha Oh, ternyata. Parsa. Farsha. Parsa. Bener kan? Bener. Nah, Parsa. Farsha, Berarti Baxia. ini nih yang main Benedetta cewek harusnya. Yep. Offlane-nya bakal dipakai sama Ya, Boots EXP dengan lanernya. Naxia. Dengan Benedetta digunakan oleh seorang cewek. Dan Gatling Arrow of Satu saat lane satu lagi. pick terakhir. God lane. Ayo kita tebak-tebakan KB. 1-1. Pulung. Chang'e. 1-1 Chang'e. Kalau gue pribadi dari God lane-nya ini dengan posisi kayak gini harus yang kuat. Coba buat split push, iya. Udah Bisa. di ban, sorry. Mana? Oh iya udah udah di di ban. awal deh. Iya udah nggak ada. awal di ban. Ya 1-1 boleh. Tapi buat split push iya. Iya. Butuh. Hayabusa. banget. Hayabusa. Harley ternyata. Bener dong, Magical masih dong. damage. Iya masih main Samping Magic loh. Cloud kah? Mars? Bisa Enggak, jadi. Marsnya ditaruh di mid. Oh yes, bener Enggak, banget. Mars Cloud dong. side. Cloud side? Nah, Oh, Mars. seperti yang sudah kan? kita duga. Terlalu banyak sisi sama dengan Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, Otomatis farming patternnya akan lebih optimal ketika Oke. di side lane. Nanti ketika setup late gamenya. Set Dan up late gamenya. kalau Oke. misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6, ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Gambling Iron Wall. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan kita pasti akan langsung tetap mengawal dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Gambling Iron Wall. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots ngebuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur. Kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, Oke. mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Ini Iya, makanya nggak masuk contohnya ya. kayak, Ha-ha. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb bakal dipaksakan oleh Sektor. Boots. Sektor ke arah belakang. Ternyata first blood. Sedikit Hujan lagi. Nabi, pala bapak kau. Hujan Nabi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free slide yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Dihajar karena seorang cewek. Masih ada Anai Brunei dan juga Des yang berhasil ke arah belakang. Yoi, Belum masih ada. terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluar Benar. seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya terkeki dibalikan keadaannya. Execute Israel. Dipaksakan. Bahkan cuma dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Gambling Iron Wall. Dua dengan turtle. Santer berhasil mendapatkan 1 buah bomb turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek, tapi dia dapetin turtle dan juga dapetin Fredo Kini. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Royal langsung nancep dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lapu-lapu ya sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena.
menghilang. Dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasmi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari Gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa satu. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Yep. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet, baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. Satu wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. Drian menuju ke arah damage dengan poker trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk, semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing 2 dan juga Battle Mirror ini ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Ejector connect langsung ke arah Cloud menghilang sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead-nya. Setidaknya satu wave diamankan oleh seorang Mars. Cewek menuju ke arah belakang, terkena damage yang cukup sakit dari seorang Thor dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. Satu Garode, Soliter, apa mau coba dipaksa? Cewek ini garuk bakal dipaksa, Knife Selamat berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimura ini juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Soyana tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jawhead tadi. Betul banget sebarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana, dia bakal ngebuka vision. Ada Scary Report, hujan api, balap apa hujan api dibuka, ternyata bakal coba dipasang, ada Pedastra ke arah belakang. Maka Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dari tim Genvis Aeromob. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genvis. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstoppable Force-nya akan masih berhasil dan berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley. Tapi ternyata Rinasmi bermain dengan flickernya. Satu pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty. Mendapatkan satu. Yes, satu stun di arah belakang dan juga Kimo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun dua yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Ibral Jase hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Gameplay Siren Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget suara betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya sudah gue bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genvis Aeromob. Onyx bakal coba untuk memaksakan keadaan. Langsung Reflector ke arah belakang dan coba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Drian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan gulu menuju ke arah seorang Drian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan disumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sunsin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Gangplank Arrow yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage ya, udah mulai berasa dari seorang Mas. Bawa Blazing Duet langsung ke arah belakang, tapi ternyata terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 yang berhasil ditumbangkan. Mas fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya dia. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom Sensation dikeluarkan begitu langsung dikena swap test aja. Masih bisa kabur, Keyboy memaksakan keadaan, gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Gangplank Aeromob. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas, dan dia terkena satu bola lele. Langsung di fighter damage terlalu besar. First damage dari Clay dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat
Kali ini tim Gameflix bebas untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Gameflix Arrow. Ini bagus banget sih. Tadi ada Abyssal Roar juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan tapi untuk sekarang turtle-nya udah mulai dicolek. Udah ada Mountain Shocker juga terlihat bagaimana posisi dari Gameflix Arrow. Ditabrak kena atap, force-nya agak kena ke arah siapapun. Feder Estrek telah dikeluarkan, Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Gameflix. Di mana keberadaan langsung ke arah seorang botol. Fokus, objective damage, dibuka tortoise-nya. Langsung ke arah belakang, tapi gak ada follow up. Drian sudah standby di arah rumput. Feder Estreknya bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Gameflix harus berhati-hati. Harus ada yang ngebuka Boots. Karena kalau nggak Mars di satu kali combo ini hilang. Wah, ini Boots dan juga Kiboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Gameflix Arrow. Di mana sekarang kita lihat aja Ban Dalamnya masih muter-muter nabrakan tapi getok kayak dengan pedang sebesar itu. Oh my god, retribution diamankan oleh seorang botol. Dan bakal saja mundur ke arah belakang. Black udah hilang. Rinasmi jangan bertahan. Cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. Dua player hilang dengan turtle. Juga luar biasa. Rian masih ada Purify. Satu yang terakhir. Kiboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Kiboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan. Bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Kiboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Feder Estrek, dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humba-humba-humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mats kalau misalnya bakal coba di teamfight. Lihat, Blazing Duet belum dikeluarkan. Blazing langsung menghilangkan seorang cewek. Dilempar ke arah belakang, tapi langsung ada space escape-nya. Belum ada satu buah Blazing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage ke arah seorang Kiboy. Dinasti memaksakan ke frame fighter satu gila tanpa partisipasi. Tapi ejector yang baik dari Kiboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil-adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, tapi untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Gameflix Arrow yang hilang nih, Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak. Adil-adil. Dan CW memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Suns. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari gold lane-nya. Karena Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Dan cewek berhasil membuat dia berada di gold tertinggi, Profesor. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang make space sekarang. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gameflix Arrow yang emang nge-counter ke arah Benedetta-nya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Gameflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk teamfight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi. Bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Mountain Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Gameflix Arrow sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda sama di early. Oke, di poke begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Biar tahu juga dari Gameflix di tengah. Iya, nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak. Iya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Gameflix Airwolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final blow menunjukkan seorang Clay terkena damage cukup besar. Maka coba membantu pergerakan. Belum ada satu bomb Blazing Duet. Blazing Duet ke arah belakang, Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah gue bilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shutter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bakal coba dikejar oleh seorang Boots. Satu buah mirror damage telah dikeluarkan. Kayaknya bakal satu out of the
Thievery, Art of Thievery dan balik. Satu Art of Thievery dan pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang, wah pinter banget. Menghilang sudah, tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana lord yang pertama ini ataupun ya lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget, Harley-nya yang langsung Pedang di-ejector tajam, tadi Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal Ezekiel banget. Dan bener, Ezekiel banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genflix Aerowolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Ice Strike Yep. dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena Mountain terlalu nakal Shocker. menuju karena belakang Marsnya yang tertangkap ada Fredo di Busnya. sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena. Nggak ada satupun satu lele yang kena terhadap seorang bus. Botol juga. bakal coba dikejar. Bakal Bek. terhormat di arah mid lane. Gak ada yang bisa Satu cover pas. Win of the Win of the Action. Action. Dan bahkan double kill. Ini bisa menjadi Double kill. bencana karena Onyx Esports mendapatkan lock. Dinasti. Inhibitornya sudah hilang. Keluar masuk. Rimasinya ditolong dan busnya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasmia, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini beli tapi Fedra Ice-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan buset. Lihat Rinasmi Brandmeister yang memaksakan keadaan, tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Panah Asmara berhasil menghujam jantung dan dapetin 1 point kill. Final blow untuk Final Cleary blow. Millie dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada mas, 7 detik lagi. Dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aromo. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Oh tertariknya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerowolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gua ya. Enggak. Susah-susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genflix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan red kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gua kira kalau gua sih kayak berada di bus, gua bakal coba ini kan karena dari tim Onyx mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi nge-pick off cewek. Karena Karena- bakal enak banget. Karena itu gameplay wasting- mereka. Iya, Karena itu gameplay mereka. iya gameplay mereka. Tapi Clay terlalu offside berada di depan. Mana blow sekarang belakang. Mana blow. Jangan pertandingan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan. Kayaknya. Udah mulai pasang dari Clay-nya. Selena Botol down. beberapa cara terakhir. Bahkan saat di belakang down. malam dari Rinat. Dengan Brand Fighter-nya. Wah, ada play. Flicker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinasmi seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim. Onyx Esports, bakal dilempar, what a play from Kiboy. Oh my god, ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Benar sekali, final blow dikeluarkan tapi ternyata best turretnya sakit banget. Fedra Ice Strike. Ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out, Wipe out. Onyx Esports take the game 1. Congratulations Onyx Esports